Gue yakin pas lo scroll sosmed lo dikit aja, pas lo nemuin orang debat, saling sindir. Kadang cuma beda pendapat dikit, langsung berubah jadi perang komentar. Dan yang aneh, ini bukan kejadian sekali dua kali, hampir setiap hari. Ya buka TikTok, Instagram, atau X. Suasana itu sama-sama tegang, sensitif, dan gampang ke-trigger. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan sederhana. Kenapa sih internet sekarang tuh isinya orang marah semua? Kalau kita lihat dari sisi psikologi, sebenarnya otak manusia itu emang punya kecenderungan yang disebut negativity bias. Artinya, kita lebih gampang fokus dan bereaksi terhadap hal negatif dibanding positif. Makanya satu komentar negatif itu bisa terasa jauh lebih besar daripada puluhan komentar positif. Penjelasan dari Very Well Mind ini bagus banget yang akan kita bahas. Karena otak kita dari dulu emang diprogram buat lebih waspada sama hal buruk, karena itu dianggap penting buat bertahan hidup. Fenomena ini juga sejalan dengan pemikiran Daniel Kahneman, seorang psikolog yang sangat berpengaruh di dunia, terutama di bidang pengambilan keputusan dan cara manusia berpikir, yang bilang kalau manusia itu lebih sensitif terhadap kerugian daripada keuntungan. Simpelnya, kehilangan uang 100.000 itu rasa lebih sakit daripada senangnya dapat duit 100.000. Dan pola ini kebawa juga cara kita konsumsi konten di internet. Bukan cuma itu doang, beberapa penelitian juga nunjukin kalau konten yang memicu emosi kayak marah atau takut itu menyebar jauh lebih cepat dibandingin konten biasa. Artinya bukan semua orang marah, tapi konten yang marah emang lebih cepat viral. Belum lagi dari sisi platformnya. Bocoran riset internal Facebook yang diliput sama The Wall Street Journal nunjukin kalau algoritma itu justru cenderung memperkuat konten yang memicu emosi, termasuk kemarahan. Alasannya kenapa? Karena konten kayak gitu bikin orang lebih lama nonton, lebih sering komen, dan akhirnya lebih lama di aplikasi. Kalau kalian pikir lagi, di kehidupan nyata tuh nggak semua orang kayak gitu. Lo masih bisa ketemu orang yang santai, ngobrol biasa, ketawa nggak pakai drama. Tapi begitu masuk ke dunia online, semuanya berubah. Seolah-olah internet itu punya versi manusia yang beda, lebih kasar, lebih reaktif, lebih gampang tersinggung. Salah satu alasannya juga karena ada yang namanya istilah online disinhibition effect. Sebuah konsep yang ngejelasin kalau anonimitas di internet bikin orang lebih berani ngomong kasar tanpa mikirin konsekuensi. Simpelnya, karena nggak ketemu langsung, orang jadi lebih bisa ngelepas rem. Dan yang lebih aneh lagi, kadang kita juga ikut ke bawah. Niatnya cuma lihat-lihat aja, tiba-tiba jadi ikutan kesel juga. Baca satu komentar, emosinya naik. Lihat satu video, langsung pengen ngebales. Tanpa sadar, kita juga ikut berubah. Jadi mungkin pertanyaannya bukan cuma kenapa internet penuh orang marah, tapi kenapa kita juga bisa ikut jadi bagian dari itu. Bukan kebetulan tiap kali lo buka internet yang muncul itu selalu hal-hal yang bikin emosi. Seolah-olah itu kayak ada pola. Ada sesuatu yang terus ngedorong konten kayak gitu ke depan. Dan kalau emang ada pola, berarti ada sistem di baliknya. Sistem yang nentuin apa yang lo lihat, apa yang lo lewatkan, bahkan apa yang bakal lo rasain. Dan sistem itu namanya algoritma. Kalau semua ini bukan kebetulan, berarti ada sesuatu yang bikin ini terus terjadi. Setiap kali kita buka TikTok, Instagram, atau YouTube, yang lo lihat sebenarnya itu nggak ngelihat internet secara utuh. Lo cuma lagi lihat versi internet yang udah dipilih khusus buat lo sendiri. Dipilih berdasarkan apa yang lo tonton, apa yang lo suka, dan apa yang paling lama bikin lo berhenti scroll. Algoritma itu kerjanya sederhana. Dia bisa ngelihat perilaku kita, terus ngasih lebih banyak hal yang mirip. Nah masalahnya, algoritma ini nggak peduli lo bahagia atau enggak. Dia cuma peduli satu hal, bikin kita stay lebih lama di sosial media. Fenomena ini sebenarnya udah lama diprediksi. Seorang ilmuwan komputer dan filsuf teknologi yang bernama Jaron Lanier pernah bilang kalau media sosial tuh bukan cuma alat komunikasi, tapi sosial media adalah sistem yang secara aktif membentuk perilaku manusia. Intinya, kita bukan cuma pakai platform, tapi pelan-pelan juga dibentuk sama platform itu sendiri. Dan dari semua jenis konten yang ada, ternyata yang paling efektif bikin orang bertahan bukan yang paling pintar atau yang paling edukatif, tapi yang paling bikin emosi. Beberapa penelitian juga nunjukin kalau konten yang memicu emosi itu kontennya kuat, kayak marah atau takut, itu menyebar jauh lebih cepat dibandingin konten biasa. Artinya, konten emosional itu punya peluang lebih besar buat viral dan dilihat banyak orang. Nah, algoritma belajar dari situ. Setiap kali kita nonton video sampai habis, baca komentar panjang, sistem sosial media bakal nganggap itu sebagai sinyal kalau konten itu menarik. Padahal yang terjadi sebenarnya, lo lagi kepancing emosi. Jadi, banyak platform digital itu didesain buat memaksimalkan perhatian kita, bukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Dan emosi, terutama emosi kuat, jadi alat paling efektif buat melakukan hal itu. Bahkan, konsep ini sebenarnya udah lama dibahas jauh sebelum era media sosial. Ekonom dan peraih Nobel Herbert Simon pernah bilang, semakin banyak informasi yang kita terima, semakin berharga perhatian kita, dan sekarang perhatian itu jadi sesuatu yang diperebutkan. Dan disinilah masalahnya mulai kelihatan. Semakin kita bereaksi, semakin banyak konten kayak gitu yang bakalan muncul. Semakin kita emosi, semakin dalam juga lo masuk ke dalam lingkaran itu. Nah, pelan-pelan, feed, timeline, atau beranda kalian itu bakalan berubah. Dari yang awalnya netral, jadi penuh opini keras, konflik, dan orang-orang yang kelihatannya selalu marah. Padahal sebenarnya itu bukan seluruh internet. Itu cuma versi internet yang dibentuk berdasarkan perilaku kita sendiri.
sendiri. Jadi ketika kalian ngerasa semua orang di internet itu makin toksik, bisa jadi masalahnya bukan di orangnya, tapi di sistem yang terus ngedorong konten kayak gitu buat muncul ke permukaan. Dan yang lebih bahaya, ini terjadi terus-terusan. Setiap hari, setiap kita buka aplikasi, sampai nggak sadar cara kita melihat dunia itu juga ikut berubah. Dan di titik ini, pertanyaannya bukan lagi kenapa internet penuh orang marah, tapi seberapa besar apa yang lo lihat sebenarnya dikontrol sama algoritma. Tadi sempat kita bahas kalau algoritma itu nggak peduli kita bahagia atau enggak. Dia cuma peduli satu hal, bikin lo stay lebih lama di sosial media. Dan cara paling efektif buat bikin orang stay adalah emosi. Semakin kita emosi, semakin lama kita nonton. Makin lama kita nonton, semakin sering kita interaksi. Dari situ, pelan-pelan muncul satu hal yang jadi pusat dari segalanya, yaitu perhatian. Di dunia internet sekarang, perhatian itu jadi sesuatu yang sangat berharga. Bahkan jauh sebelum media sosial itu ada. Jadi kalau perhatian itu berharga, berarti siapa yang berhasil menarik perhatian paling banyak? Dialah yang menang. Masalahnya, cara paling cepat buat narik perhatian bukan dengan jadi netral atau biasa-biasa aja, tapi justru dengan jadi lebih ekstrim. Dan emosi, terutama kemarahan, jadi salah satu cara paling efektif buat bikin orang berhenti scroll. Jadi ini udah nunjukin kalau informasi yang memicu emosi kuat menyebar jauh lebih cepat dibandingin informasi yang netral. Simpelnya, bukan yang paling akurat yang cepat viral, tapi yang paling bikin orang bereaksi. Dan emosi itu bisa menular di sosial media. Artinya, kalau kita sering lihat konten penuh kemarahan, kita juga lebih mungkin ikut merasakan dan menyebarkan emosi yang sama. Dan kita sepakat kalau konten dengan emosi tinggi cenderung lebih banyak dibagikan atau di-repost. Semakin kuat emosi yang dipicu, semakin besar kemungkinan konten itu menyebar. Dan kalau dilihat dari sisi otak, hal ini juga nyambung. Penjelasan dari Harvard Medical School menjelaskan kalau interaksi di sosial media seperti like, komentar, atau notifikasi itu bisa memicu pelepasan dopamin. Ini bikin kita ngerasa tuh rewarded dan tanpa sadar jadi pengen terus kembali dan mencari stimulus yang sama, termasuk konten yang memicu emosi. Dari sini, internet mulai berubah. Internet bukan lagi sekedar tempat buat berbagi informasi, tapi jadi tempat berebut perhatian. Dan dalam perebutan itu, perhatian bisa diubah jadi sesuatu yang lebih nyata, yaitu uang. Semakin banyak orang nonton, semakin banyak orang yang komen, dan semakin banyak orang yang share, semakin besar peluang konten itu menghasilkan uang. Dan di titik ini, orang-orang mulai menyadari pola tersebut. Menurut Jaron Lanier, model sosial media yang berbasis engagement secara nggak langsung itu mendorong konten yang lebih ekstrim. Karena konten kayak gitu yang paling cepat menarik perhatian. Artinya, sistem ini tuh nggak secara langsung menghadiahi konten yang paling memicu reaksi. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Bukan cuma algoritma yang belajar, tapi manusia juga ikut belajar. Orang-orang mulai paham kalau mau dapat perhatian, mereka harus bikin orang lain bereaksi. Cara buat viral, mereka harus memicu emosi. Dan lama-kelamaan, ini bukan lagi kebetulan, tapi jadi sebuah strategi. Makanya sekarang kita sering lihat hal-hal kecil digede-gedein, opini dibuat lebih keras, dan perbedaan pendapat berubah jadi konflik. Karena dibalik semua itu, ada insentif yang ngedorongnya. Dan di titik ini, muncul satu hal yang cukup ngeganggu. Mungkin orang yang kelihatan marah di internet, belum tentu dia benar-benar marah. Bisa jadi, mereka tuh cuma paham bahwa itu yang paling efektif. Dan kalau pola ini terus berulang, standar konten juga bakalan ikut berubah. Yang tadinya biasa aja harus jadi lebih ekstrim, yang tadinya santai aja jadi harus lebih keras. Sampai akhirnya, internet terasa penuh dengan kemarahan. Bukan karena semua orang berubah, tapi karena kemarahan itu yang paling menguntungkan. Setelah kita bahas soal algoritma, perhatian, dan cara kerja otak, sekarang coba kita lihat langsung apa yang terjadi di internet, khususnya di Indonesia. Kalau kita perhatiin, konten yang paling sering viral itu bukan yang netral. Justru yang paling cepat naik adalah yang memancing emosi, terutama kemarahan. Dan pola ini kelihatan jelas dari berbagai kasus yang pernah ramai di sosial media. Salah satu contohnya adalah kasus Mario Dendi yang sempat memicu kemarahan publik besar. Video kejadian ini menyebar luas dan bikin banyak orang langsung bereaksi, bahkan sebelum seluruh faktanya terungkap. Komentar netizen tuh langsung penuh emosi, kayak ini tuh nggak manusiawi, harus dihukum seberat-beratnya, sampai nggak punya hati. Dan contoh lain yang sering muncul adalah video orang yang marah-marah di jalan atau road rage yang sering viral di TikTok atau di X. Konflik kecil itu bisa langsung membesar ketika direkam dan diposting di sosial media. Reaksi netizen tuh hampir selalu sama, cepat dan keras. Kayak orang kayak gini tuh bahaya banget atau harusnya ditindak. Padahal yang kita lihat tuh seringkali cuma sebagian kecil dari kejadian sebenarnya. Terus ada juga kasus yang viral lagi, kayak kasusnya Vina dan Eki Cirebon yang memicu gelombang emosi baru dari publik setelah diangkat lagi ke sosial media. Komentar netizen juga langsung rame, kayak kenapa baru sekarang dibahas? Dan yang lebih baru lagi, muncul kontroversi soal tunjangan dan pernyataan anggota DPR yang ramai diperbincangkan di sosial
sosial media pada tahun 2025 kemarin. Potongan pernyataan yang beredar langsung memicu reaksi keras dari publik. Apalagi karena ini menyangkut isu sensitif kayak gaji dan kondisi rakyat. Komentar netizen tuh langsung mengarah ke kemarahan kayak nggak peka banget sih sama kondisi rakyat, atau gaji masyarakat malah dipotong, tolol kayak gini. Padahal lagi-lagi yang beredar tuh seringkali cuma potongan dari pembahasan yang lebih panjang. Kalau kita lihat semua dari contoh tadi, polanya tuh sebenarnya sama. Satu kejadian direkam atau diangkat terus disebarin. Orang-orang ngelihatnya dalam waktu singkat terus langsung bereaksi. Konten yang bisa mancing emosi itu bakal mendapat perhatian. Perhatian memicu komentar, dan komentar ngebuat konten semakin viral. Sampai akhirnya terbentuk siklus yang terus berulang tanpa henti. Konten biasa ya lewat gitu aja, sementara konten yang memicu emosi bakalan terus naik. Dan yang paling emosional bakalan jadi viral. Dan di titik ini kita semua tuh ngelihat sesuatu yang cukup jelas. Kalau internet itu bukan cuma tempat orang marah, tapi tempat di mana kemarahan itu dipicu, diperbesar, dan disebarkan secara terus-menerus. Dan mungkin alasan kenapa internet terasa penuh dengan kemarahan bukan karena semua orang berubah, tapi karena video atau konten yang paling sering kita lihat itu yang emang paling memancing kemarahan. Setelah kita lihat semua algoritma, perhatian, uang, dan bahkan cara kerja otak kita sendiri, sekarang pertanyaannya jadi lebih penting. Kalau emang sistemnya kayak gini, apakah kita masih punya kontrol? Atau kita cuma jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar tanpa sadar? Jawabannya mungkin nggak sesimpel itu. Karena di satu sisi kita emang nggak bisa sepenuhnya mengontrol sistem, tapi di sisi lain kita masih punya kontrol atas cara kita merespon, dan justru di situ letak kuncinya. Yang pertama adalah kesadaran. Sadar kalau apa yang kita lihat di internet itu bukan gambaran utuh dari realita, tapi itu semua adalah hasil dari sistem yang dirancang buat menarik perhatian kita. Semakin kita bereaksi, semakin sistem itu bekerja. Yang kedua adalah kasih jeda. Di dunia yang serba cepat, kita ini terbiasa langsung bereaksi tanpa berpikir panjang. Perbedaan antara reaksi otomatis dan pemikiran yang lebih rasional seringkali cuma soal waktu. Sedikit jeda itu bisa mengubah reaksi jadi keputusan. Yang ketiga adalah memilih. Kita mungkin nggak bisa mengatur algoritma secara langsung, tapi kita bisa mengatur apa yang kita konsumsi dan gimana kita ngeresponnya. Setiap interaksi kita bakalan ngebentuk apa yang kita lihat berikutnya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Karena tanpa kita sadari, kita bukan cuma berada di dalam sistem ini, tapi kita juga ikut menjalankannya. Setiap kali kita bereaksi dengan emosi, setiap kali kita memperbesar konflik, kita sebenarnya ikut menjaga siklus itu tetap berjalan. Dan kalau semua itu digabungi, kita semua lagi ngelihat satu hal yang cukup sederhana, yaitu cara untuk ngerubah internet mungkin bukan dengan ngerubah semua orang, tapi dengan ngerubah cara kita bereaksi. Karena pada akhirnya internet itu bukan cuma tentang teknologi, tapi tentang manusia yang ada di dalamnya. Dan mungkin internet itu terasa penuh dengan kemarahan bukan karena semua orang berubah, tapi karena kita hidup di sistem yang ngebuat kemarahan jadi hal paling terlihat. Dan sekarang setiap kali kita buka internet dan lihat orang yang marah, apakah kita akan ikut bereaksi atau mulai memilih buat berhenti? Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.